Dr. Marlia Revianti MKes lahir di Curup 9 Maret 1979. Anak pertama dari 3 orang bersaudara ini tercatat sebagai dokter teladan tahun 2014, Ketua Perhimpunan Konselor HIV AIDS Indonesia Kota Palembang, Fasilitator HIV tingkat nasional, dan baru-baru ini ia terpilih sebagai juara 1 ASN kategori kreatif inovatif dalam event ASN Palembang Award 2020. Selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai istri dan ibu bagi 2 orang anaknya, ia seolah tak henti-hentinya melakukan beragam kegiatan positif untuk membantu orang lain, sesuai dengan pedoman hidupnya, yakni hidup haruslah bermanfaat. Kini dokter cantik ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kampus Palembang. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Esrusam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang sahabat saya, yakni Dr. Marlia Revianti. Ia merupakan salah seorang dokter penggiat AIDS yang ada di Sumatera Selatan. Dan baru-baru ini ia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ASN Terbaik Kota Palembang 2020 untuk kategori kreatif dan inovatif. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Mbak Ufi, apa kabarnya? Subhanallah. Masuk ya. Alhamdulillah akhirnya sampai di sini. Apa kabarnya Mbak Ufi, sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Selamat datang di rumahku. Terima kasih. Ngomong-ngomong sudah lama banget kita nggak ketemu ya Mbak Ufi ya? Iya, sering ngobrol di medsos aja ya. Baru ketemu langsung sekarang. Mbak Ufi, ngomong-ngomong apa aktivitasnya saat ini? Aktivitas tetap seperti biasa ya, ASN, pagi bekerja ke puskesmas sampai dengan jam 2. Setelah itu kebetulan saya juga punya klinik sampai jam 6 sore. Setelah itu baru balik ke rumah menunaikan tugas sebagai ibu. Oh, Oke. Itu yang paling penting sebenarnya. Nomor 1 ya, yang lainnya nomor 2. Aduh, sebenarnya saya tuh minder banget kalau ngobrol sama Mbak Ufi begitu masa ya. sih? Nanti harus kita jelaskan itu apa saja tips dan juga trik untuk tetap cantik begitu. Boleh. Oke, ngomong-ngomong Mbak Ufi, tadi juga kita tahu bahwa Mbak Ufi punya banyak sekali aktivitas, kemudian juga puskesmas juga kita tahu bahwa itu banyak sekali berhadapan dengan orang, kemudian juga klinik juga, kemudian juga aktivitas di luar sebagai konselor AIDS juga seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menyemangati begitu dalam hari-hari menjalani beragam aktivitas yang beragam ini? Yang pasti saya tuh memang bercita-cita nggak mau jadi orang yang diterima. Saya tuh pengennya saya tuh berguna dan ada manfaat, dan alhamdulillah keluarga dan suami juga support banget ya. Kita sebagai wanita kalau keluarga nggak support kita juga akan susah kan. Dan saya menginginkan semuanya itu balance ya antara peran saya sebagai pekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang bikin semangat ya keluarga sih sebenarnya. Terus saya juga kan harus kasih contoh ke anak-anak bahwa ibunya bisa loh menyeimbangkan kalau misalnya kerjanya di luar gimana, di rumah gimana. Tapi kadang-kadang mereka juga komplain, aduh mami sibuk banget gitu. Yang komplain biasanya suami atau anak-anak? Anak-anak sih. Kalau suami kan karena udah biasa, kita kan udah dari dulu biasa saya suka banyak kerjaan. Alhamdulillah sih nggak terlalu komplain. Paling kalau agak sibuk aja suka ngambek-ngambek dikit. Itu susah ya kalau udah ngambek. Mbak Fi, ngomong-ngomong kalau berbicara mengenai apa ya keseharian Mbak Fi juga tentunya kita tahu bahwa padat sekali begitu ya. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa Mbak Fi belakangan ini dikenal juga sebagai salah seorang pendamping AIDS begitu di Sumatera Selatan. Itu sebenarnya awal mulanya seperti apa? Sebenarnya saya sudah bekerja ini kurang lebih 10 tahun ya. Awalnya saya di Puskesmas Dempo, kemudian ditarik untuk pelatihan untuk pembentukan klinik VCT waktu itu, voluntary counseling dan testing. Jadi waktu itu HIV/AIDS itu kan belum begitu familiar ya di kita dan begitu besar stigma. Masih apa ya, tabu begitu dibicarakan ya. Masih tabu begitu. Terus setelah sekian tahun jadi konselor, saya menikmati ya. Jadi kita itu menemukan kelompok manusia yang berbeda dari biasanya. Kita lihat dunia ini kadang hitam dan putih, jahat dan baik. Ternyata ada yang di tengah-tengahnya gitu, yang abu-abu. Dan saya juga banyak belajar dari sini bahwa saya tidak boleh menjudge orang gitu ya. Jadi orang tertular HIV itu banyak faktornya loh, bukan karena dia, kita kan konotasi kita apa sih loh
gini. Padahal ternyata tidak, banyak penderita-penderita itu yang justru tidak tahu atau juga merupakan korban seperti itu. Kemudian saya diberi kesempatan untuk pelatihan lagi menjadi trainer dan diajak terus sama Kementerian Kesehatan untuk jadi pembicara, kemudian beberapa kegiatan yang lain, dan akhirnya diangkat jadi ketua PKVI Kota Palembang. Ini menarik, tadi juga dikatakan bahwa ternyata banyak yang menjadi korban. Ini korban itu dalam artian apa sih? Gini, Wima, sekarang ini populasi terbesar HIV/AIDS ini adalah ibu rumah tangga. Kamu melihatnya sebagai korban tidak? Sebenarnya kalau saya ya, semenjak dari konselor ini saya agak lebih open minded gitu. Saya ngelihat hidup itu dari berbagai sisi, bukan dari sisi hitam dan putih. Ada yang lain ya, seperti misalnya ketika ibu rumah tangga ketahuannya ketika dia hamil dicek HIV-nya positif. Terus kita tanya, kita kan kalau di HIV itu kan kita melakukan penelusuran ya, supaya juga orang-orang yang beresiko itu bisa kita, sama kayak COVID sekarang. Jadi orang-orang yang beresiko itu bisa kita eksplorasi lebih dalam. Jadi dapat misalnya ternyata dari suaminya. Suaminya selingkuh, dan ternyata selingkuhnya bukan sama perempuan, selingkuhnya sama siapa? sama laki-laki, sesama jenis gitu. Saya udah berapa kali dapat gitu. Dan saya ngelihat ibu ini adalah merupakan korban. Terus kenapa kita harus melakukan stigma gitu? Dan walaupun misalnya orang-orang dengan kita ngomong kalau di luar negeri sudah bukan kelainan orientasi seksual lagi ya, kalau kita masih tetap menganggap seperti itu, kita harus lihat dulu background mereka. Kebanyakan apakah mereka dulu mengalami pelecehan pada waktu kecil. Jadi itu membuat saya jadi tidak mudah menjudge orang. Jadi ngelihat sesuatu itu, oh kenapa sih orang ini seperti ini? Pasti akan banyak faktor yang di dalam. Jadi kita nggak mudah menghakimi orang. Jadi ternyata memang kita harus melihat juga dari latar belakangnya apa yang terjadi gitu, dan itu sebuah tantangan juga. Agak lebih bijaksana ya sebenarnya, jadi lebih wise aja, terus juga nggak memaksakan apa yang jadi pandangan kita kepada orang lain seperti itu. Jadi itu dinamika yang Mbak Vi sendiri temukan ketika terjun langsung di katakanlah dunia AIDS yang ada di Sumatera Selatan begitu. Karena saya bisa masuk ke populasi yang kita susah buat masuk, apalagi kalau misalnya tampilan kita berkerudung. Betul. Ya. Jadi saya bisa masuk ke populasi gay, ke transseksual, bisa masuk ke populasi pekerja seks komersil, atau juga kedepannya tuh saya bisa berharap masuk ke kumpulan anak-anak punk atau anak-anak jalanan yang saya pikir mereka adalah merupakan salah satu kelompok yang paling berisiko. Dari kasus yang ditangani, apakah kasus yang sampai saat ini belum bisa dilupakan, Mbak Vi? Banyak sekali, Wima, karena ternyata hidup itu penuh tragedi ya. Kita harus merasa sangat bersyukur bahwa kondisi kita sangat baik kalau melihat kondisi mereka. Jadi salah satu yang pernah saya tangani adalah seorang laki-laki yang orientasi seksualnya adalah homoseksual. Kemudian karena satu dan lain hal, dia harus menikahi seorang wanita yang heteroseksual, dan dia cukup punya nama seperti itu ya. Kemudian karena perilakunya yang dulu, dia akhirnya menularkan ke istrinya. Dan kita ketahui itu ketika sudah stadium 4 HIV-nya. Jadi dia datang itu tampilan fisiknya hampir kita nggak kenali lagi gitu, karena kurus. Padahal sudah pernah terdeteksi 5-6 tahun sebelumnya. Cuma kita udah ngasih tahu, beliau masih denial. Itu juga masalah, Wima. Ketika seorang udah terdetek dan belum bisa nerima gitu. Nah dia datang tuh kondisinya udah jelek. Mereka adalah orang yang cukup dikenal, jadi merasa sangat takut privasinya untuk ketahuannya, sedangkan kondisinya mengharuskan dia untuk dirawat. Tapi alhamdulillah kita kan sudah punya rumah sakit yang lumayan ramah terhadap pasien-pasien ODA ini. Baik, awal mulanya akhirnya Mbak Vi memutuskan untuk jadi seorang dokter seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, saya jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Mbak Vi, kita lanjutkan kembali ya. Yuk, kita tapi sambil lihat-lihat rumah aku ya. Oke, baiklah, kita bergeser. Lama, nggak kesini. Iya, Mbak Vi, kalau berbicara mengenai tadi sebelum jeda sudah disinggung, apa sih sebenarnya ceritanya hingga akhirnya Mbak Vi memilih jadi seorang dokter? Jadi awalnya saya itu
Kebetulan saya tuh punya paman dulu kan direktur utama Bursa Efek Jakarta yang pertama ya. Jadi waktu itu saya berpikir, aduh saya pengen jadi sarjana ekonomi seperti itu ya. Tapi kemudian segalanya berubah Wima ketika saya pada kelas 2 SMA itu kena usus buntu, dan usus buntu saya pecah karena saya tinggal di kampung ya, di Curug ya. Jadi nggak ada dokter bedah dan penanganan lambat, sehingga usus buntu saya pecah yang mengakibatkan komplikasi yang serius, berat ya. Saya hampir 1 bulan di rumah sakit, dan saya lihat gimana ya dokter bekerja, menolong dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah keluar dari situ saya berpikir bahwa ya udah, kayaknya Tuhan memang nyuruh saya melewati proses ini untuk sampai ke cita-cita saya sebagai dokter. Ya akhirnya setelah itu ya, membulatkan tekad dan mempersiapkan diri untuk ujian, dan alhamdulillah lulus pada waktu ujian pertama kali untuk jadi dokter. Akhirnya setelah tercemplung begitu ya menjadi seorang dokter, apakah memang sesuai dengan ekspektasi yang ada? Actually not. Saya tuh berpikir seperti ini. Kita kan dalam hidup ini kan memang belajar ya. Jadi hidup itu kan proses pembelajaran. Yang saya lihat di film-filmnya di emergency room, bahwa misalnya kita nonton kan dulu yang ya Arya, dokter sibuk dan lain sebagainya. Ternyata yang saya hadapi, mungkin kita akan sampai ke proses itu, tetapi untuk tahapan proses itu ternyata tidak mudah ya Wima, apalagi kuliah dia kedokteran dan panjang. Tidak sesuai ekspektasi, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menyesal untuk memilih profesi ini, dan akhirnya sampai ke titik ini. Iya, Mbak Vi, kalau berbicara mengenai, kita bergeser Mbak Vi, kalau kita berbicara mengenai profesi, Mbak Vi ini pemirsa dulu merupakan seorang presenter TVRI Sumsel loh. Berapa tahun waktu itu Mbak Vi? Kurang lebih 11 tahun yang lalu ya, udah lama banget. Jadi beliau adalah teman saya juga dulu waktu masih di TVRI Sumsel. Gimana Mbak, apakah masih merindukan menjadi seorang presenter saat ini? Wima, yang pertama kali saya ingin katakan bahwa saya begitu banyak mendapatkan hal dari TVRI Sumsel. Banyak sekali hal-hal luar biasa yang saya dapatkan gitu, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menata kata dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau untuk presenting di depan TVRI, kadang-kadang TVRI tetap mengundang saya, tapi bukan saya mewawancarai, tapi saya yang diwawancarai. Itu mengobatin kekangenan saya. Tetapi kalau untuk jadi master ceremony saya agak kurang enjoy gitu ya. Cuma kalau kadang-kadang kangen, tapi mungkin boleh lah ya sekali-sekali ya, mungkin lawas ya kita diundangnya presenter-presenter lama atau udah kayak expired kayak saya gitu, untuk mencoba lagi. Kangen lah pasti, makanya tetap berhubungan sama kalian. Iya, yang paling tidak bisa dilupakan begitu menjadi seorang yang berada di profesi berbeda dengan profesi sebenarnya apa? Kalau kebanyakan seorang dokter itu kan tidak dituntut untuk bisa bicara. Kamu lihat kebanyakan dokter malah tidak komunikatif gitu ya. Dan berbeda dengan TVRI di mana kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Dulu waktu jadi dokter saya tuh berpikir bahwa apaan sih jurusan komunikasi, kayaknya enggak banget sih. Ternyata komunikasi itu adalah hal yang paling penting di dunia ini. Dua negara bisa berperang loh kalau gara-gara salah komunikasi. Apalagi suami istri bisa bercerai gitu. Ternyata itu sangat penting, dan saya ketika itu makanya saya bilang bahwa TVRI itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hidup saya. Karena banyak sekali yang saya pelajari, dan sampai ke titik ini pun saya banyak dibantu oleh TVRI. Iya, Mbak Vi, kalau kita flashback ini baru-baru ini kan Mbak Vi menjadi ASN terbaik 2020 ya untuk pemerintah Kota Palembang, itu kategori kreatif inovatif. Itu seperti apa sih ceritanya? Jadi awalnya saya itu kan baru diangkat jadi kepala puskesmas pada bulan Mei. Jadi baru, sebelumnya saya dokter fungsional. Waktu itu memang ketika kita sudah menjadi pimpinan, ruang kita untuk mewujudkan ide-ide kita itu jadi semakin terbuka gitu ya. Jadi saya memiliki banyak ide, dan kebetulan alhamdulillah punya staff yang mensupport ide, dan mereka pun kayak ide. Jadi kita tuh berkolaborasi. Sebenarnya kemarin itu saya merepresent saja hasil kerja dari pegawai karyawan puskesmas kampus yang memang kaya ya kan ide. Jadi waktu ketika ditunjuk, dia kan ada beberapa kategori Wima, cuma yang memenuhi kuota di atas 40 tahun cuma kategori ini. Saya sebenarnya mau ikut bujang gadis. Cuma ternyata syaratnya masih gadis ya. Tapi kayaknya masih cocok. Jadi ditunjuk, dan saya pikir oke lah kita ikut. Jadi saya tuh suka sesuatu yang baru dan menantang ya, menantang diri kita coba deh, apapun hasilnya nanti it's okay gitu. Tapi karena hadiahnya umroh jadi obsesi utama. Serius bener. Karena
dia utamanya umroh, jadinya oh kayaknya siapa tahu ini jalan Tuhan memanggil saya, karena saya pernah tahun 2014 menang sebagai dokter teladan, dikasih hadiah haji karena waktu itu belum panggilan ya. Jadi saya tolak gitu ya. Tapi sekarang saya tuh niatnya udah, oh saya pengen umroh lah, tapi sambil ada niat yang lain juga gitu. Diikutkan mulai dari administrasi, kemudian kita ada psikotes, ada 4 tahapan ya untuk sampai ke titik malam grand final itu. Gitu. Pengalaman luar biasa. Tapi memang sebelumnya sudah menyangka bahwa sepertinya ini ada peluang besar saya di sini. Enggak lah, kamu tahu saingannya siapa gitu kan. Jadi waktu ketika 20 besar, saya itu kan ketemu orang dari berbagai instansi dengan inovasinya bukan kaleng-kaleng, Wima, inovasi yang luar biasa gitu ya, inovasi yang memang skupnya itu sudah skup, karena ini kota Palembang, skupnya inovasinya udah di kota Palembang, sedangkan apalah diri ini, saya ini cuma bekerja di puskesmas dan inovasi saya juga cuma terbatas untuk mempermudah dan agar target kinerja kita tercapai gitu. Cuma saya melihat bahwa tadi yang saya bilang saya berhutang banyak sama TVRI, saya mungkin punya kelebihan bahwa saya memiliki kemampuan public speaking dan meyakinkan orang gitu. Meyakinkan orang, mungkin inovasi ini biasa saja, tapi kalau merepresentasikannya dengan baik, insya Allah jadi baik ditangkap orang gitu. Iya, ini menarik sekali, pemirsa. Masih kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Marlia Revianti. Tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Mbak Vi, kita lanjutkan kembali ya. Boleh. Saya mau bergeser ke sebelah sini. Silakan. Ini khas Mbak Vi sekali karena memang simple tapi signifikan begitu ya. Mbak Vi, ngomong-ngomong kalau berbicara tentang dulu begitu, kita ketahui bersama bahwa Mbak Vi juga mengatakan bahwa proses hidup itu mengajarkan banyak hal. Salah satunya juga tentunya keluarga. Nah, seperti apa sih Mbak Vi memaknai keluarga ini bagi kesuksesan seorang Marlia Revianti? Kalau ngomong soal keluarga jadi sedih ya, keluarga itu adalah yang paling utama sih. Kita tahu bahwa motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu ini adalah keluarga, apalagi kita seorang ibu. Saya nggak tahu loh betapa hubungan saya sama ibu saya tuh agak kurang akrab ya, karena ibu biasa keras, sehingga saya tuh berpikir bahwa waktu itu ibu tuh nggak sayang sama saya. Saya tahu dia sayang sama saya ketika saya punya anak loh. Jadi ketika saya melahirkan anak, ya Allah, gini ya sayangnya. Wima tahu kan rasanya. Jadi sayang yang kita tuh bahkan merelakan seluruh nyawa dan kehidupan kita gitu loh untuk anak kita. Jadi kalau dibilang sampai ke titik ini, tentunya keluarga yang sangat berperan, suami, dan yang paling penting motivasi saya anak-anak saya. Saya hidup buat anak-anak saya. Perjuangan mendapatkan keturunan juga berkali-kalinya panjang sekali ya Mbak Vi. Saya hampir 8 tahun punya anak, tetapi tadi saya bilang bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu itu pada saat yang tepat. Jadi dia memberikan saya ketika saya udah siap untuk punya anak. Alhamdulillah sudah punya 2 sekarang dan luar biasa. Yang menjadi tantangan sekarang gimana saya mendidiknya supaya jadi anak yang baik dan bisa berguna. Kalau anak-anak memang kita tadi Mbak Vi mengatakan bahwa hidup saya ini untuk anak-anak. Nah, kalau porsi suami seperti apa? Suami kan support system ya. Saya bersyukur punya suami walaupun agak mudah ngambek. Semoga beliau dengar ya dan agak berubah ya. Tapi hidup itu kan ada konsekuensi. Kalau punya istri yang berpendidikan dan berkarir, tentunya suami juga harus memahami bahwa dia juga harus merelakan waktunya untuk merelakan waktu istrinya sebagian yang seharusnya buat ngurusin dia seperti itu, jadi agak berkurang gitu. Tapi suami saya alhamdulillah sampai ke titik ini juga mengerti, kalau enggak ya pasti udah bubar dong ya. Alhamdulillah sampai ke sini tetap saling support dan saling mengerti. Kalau ria-ria dalam rumah tangga tuh biasa. Itu bumbu begitu ya Mbak Vi? Itu bumbu, tergantung kita bisa lewat ujian atau tidak, dan kita harus bisa ya, ujian biasa aja kita lewat. Iya, Mbak Vi, kalau ke depan melihat anak-anak sudah sepasang begitu, apakah memang nantinya juga diarahkan anak-anak ini akan menjadi seorang yang mengikuti jejak ibunya begitu? Enggak sih, saya tuh takut gini ya. Saya nggak mengatakan saya dulu dididik dengan keras, karena itulah yang ibu saya tahu bagaimana cara mendidik anak. Kalau sekarang kan banyak parenting, Wima, kita tuh tahu bahwa anak itu punya potensi mereka masing-masing, dan tugas kita sebagai orang tua itu melihat potensinya apa sehingga mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.
Kalau saya nanti akan mempersilahkan mereka memilih apa untuk pekerjaannya, tapi yang pastikan bahwa pekerjaan itu harus berguna, dan itu kan kita harus tanamkan dari kecil. Kayak kemandirian, ya, kerja keras, disiplin, kayak gitu. Nanti setelahnya ya biarlah waktu yang menentukan, tapi saya berharap mereka tidak memilih bidang sendiri. Iya, Mbak Afi, kalau dari luar sih sebenarnya orang melihat bahwa berparas cantik, penampilan menarik, keluarga alhamdulillah harmonis, anak-anak sehat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang yang ingin dicapai? Yang pasti saya sih sebenarnya tidak ada muluk-muluk ya. Saya ikut apapun juga nggak ada muluk-muluk, karena saya menyerahkan seluruh kehidupan saya ini pada sutradaranya yang di atas sana. Tapi saya ingin berguna lagi, lebih besar skupnya. Bukan hanya kalau misalnya pekerjaan saya di puskesmas itu bukan hanya untuk di wilayah kerja aja, saya ingin lebih besar, Wima. Mungkin saya ingin menyentuh yang tadi saya bilang, anak-anak jalanan atau kaum-kaum pang yang belum terjamah untuk kondisi seperti ini, atau memang sudah terjamah tetapi belum optimal. Nah, rencananya saya ingin membuat kerja yang lebih besar lagi, supaya nggak ada niat apa-apa sih, supaya ada yang dikenang dari saya, dan supaya juga ada amal apa ya yang bisa saya bawa sampai mati, kan hidupnya cuma sementara ya, paling kalau kita paling 20-30 tahun, bisa mikirnya gitu. Jadi memang Mbak Vi berencana untuk memiliki sebuah legacy begitu yang bisa diturunkan. Saya berharap ya, dan semoga dimudahkan, dimudahkan sama Allah, karena niat saya lurus seperti itu. Jadi pengen punya sesuatu inovasi yang lebih besar dan lebih berguna, bukan hanya dalam skop yang kecil tapi skop yang lebih besar. Jadi itu memang arahnya sesama manusia membantu sesama manusia, tapi berdampak besar dengan lebih yang besar, di atas begitu. Berharapnya seperti itu ya. Tapi semoga Allah memudahkan ya. Kita kan punya berencana. Gitu. Baik, Mbak Vi, kemudian juga sampai sejauh ini yang menurut Mbak Vi tidak akan bisa Mbak Vi lupakan begitu dalam perjalanan karir, kemudian juga perjalanan hidup seorang Mbak Vi itu sebenarnya apa? Saya sedih, ayah saya tidak bisa melihat saya sampai ke titik ini, bahkan belum sempat melihat saya wisuda. Saya ingat bahwa ayah adalah merupakan sumber motivasi saya. Kalau ibu kan bisa lihat, tapi sampai di titik ini kalau ingat almarhum ayah, sedih banget. Tapi saya rasa beliau cukup senang dengan pencapaian. Saya ingin mengatakan bahwa ayah, didikan ayah ini udah berhasil loh. Saya sudah sampai ke titik ini, walaupun mungkin saya nggak bisa jadi dokter spesialis, tapi paling nggak saya bekerja di sini udah ada guna anakmu ini untuk orang lain. Waktu itu ayah memang menginginkan Mbak Vi menjadi seorang dokter. Iya. Dia sampai ngomong, ya Allah nak, di kampung ini baru anak ayah yang jadi dokter gitu. Jadi itu yang bikin saya termotivasi ya untuk bekerja dan belajar lebih baik. Tapi tidak sempat melihat ibu belum wisuda. Sempat ngelihat ya 2 bulan sebelum wisuda beliau harus pergi gitu. It's broke my heart. Tapi saya yakin sekali bahwa beliau melihatnya dari atas sana, bahwa melihat anak-anaknya berhasil begitu sampai saat ini ya Mbak Vi. Seolah ya paling tidak berguna untuk banyak orang. Saya nggak ngomong saya sukses sih, jauh dari sukses, tapi saya pengen keberadaan saya ini ada gunanya gitu aja. Aduh, jadi melu ya Mbak Vi. Tapi ngomong-ngomong terima kasih sekali atas waktunya. Tidak terasa nih masih banyak sekali sebenarnya yang ingin kami gali dari seorang Maria Revianti, tapi waktu juga yang harus memisahkan dari kita. Terima kasih sekali Mbak Vi. Kami sudah diundang ke rumahnya begitu ya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima ya Sursam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Vi. Terima kasih ya Mbak Vi.